Baru saja viral, menolak diwawancarai media, seorang anggota polisi entah berpangkat apa, menyuruh sang wartawan berbicara sama pohon saja. Yang jenderal saja bersedia diwawancarai, ini yang pangkatnya bawahan, malah belagu. Kejadian terjadi di Polsek Kembangan, Jakarta. Di sini dulu. Kamu tunggu dulu. Kamu bicara sama pohon dulu sebentar ya. Kenapa gitu, Bang? Kenapa gitu, Pak? Ini Pak, Ada apa? kami suruh bicara sama pohon. Iya, Pak. Kenapa nih, Pak? Iya guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Nah kita lanjut nih, ada kasus yang berita tentang orang-orang kan sekarang banyak ya yang melaporkan sesuatu gitu ya ke polisi gitu ya. Dan itu tuh susah ditanggapi kecuali ada ininya guys. Nah ini ada beberapa komentar dari para netizen tentang kekecewaannya kepada kepolisian Indonesia. Nah ini kita lihat beritanya seperti apa. Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Munculnya tagar percuma lapor Polri. Percuma lapor Polri. Ini tentunya menjadi fenomena yang harus kita tindak lanjuti. Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada langkah-langkah progres yang konkret, melakukan perbaikan-perbaikan sehingga kemudian hal-hal ini tidak terulang kembali. Cek lagi ke bawah. Perilaku, penanganan pelayanan yang dilakukan oleh anggota kita. Ingatkan. Tanamkan itu setiap hari. Berikan contoh, turun ke lapangan, cek apakah semuanya sudah berjalan dengan baik. Ada koreksi, ada kritik dari masyarakat, kita terima sebagai bagian dari evaluasi kita. Untuk membawa institusi menjadi jauh lebih baik. Tagar percuma lapor polisi itu memang betul, Pak. Dan kenyataannya memang percuma. Banyak masyarakat mengeluh kok, Pak. Dan percuma, Pak. Bikin konten. Contoh apa yang diberikan anggota Bapak? Lihat aja sekarang. Contohnya, apakah baik di mata masyarakat? Contoh apa yang diberikan, Pak? Malah banyak contoh-contoh yang meresahkan masyarakat. Kata-kata saya buat mereka, jangan bangga melakukan penangkapan kepada masyarakat kecil yang melakukan kejahatan. Kepada mereka juga, ya anggota-anggota itu yang melakukan kejahatan atau oknum-oknum, tangkaplah mereka, tindak tegas mereka, bila perlu pecat mereka. Harus transparan, Pak, harus adil, harus tegas, agar negeri kita ini nggak dipenuhi sama orang-orang seperti mereka, Pak. Penegak hukum, tapi mereka mempermainkan hukum. Inilah Bribda FA, seorang polisi Kok bisa udah di PTDH bisa aktif kembali guys, luar biasa keadaan coklat sekarang katanya. problematik di Makassar yang dulu pernah dipecat tapi kemudian diterima lagi, namun kini dia bermasalah lagi. Ya guys, jadi Bribda FA ini bulan Oktober 2023 lalu di PTDH alias dipecat karena telah memperkosa pacarnya. Tapi dia banding dan ternyata bandingnya diterima karena dia menikahi pacar yang diperkosanya tadi. Maka dia jadi polisi aktif lagi. Nah masalahnya sekarang pacar yang sudah jadi istrinya itu melapor lagi karena Bribda FA melakukan KDRT dan melantarkan istrinya. Laporan istrinya itu masih diberi sapropa. Wah, berarti pernikahan itu cuma trik si polisi buat lolos banding PTDH ya guys. Lagian kenapa sih sudah dipecat kok diterima lagi? Oke, jadi video ini saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Agus Andrianto SHM. Izin Bapak, saya terpaksa mengadukan permasalahan ini melalui media sosial seperti ini karena saya tidak tahu lagi harus kepada siapa saya mengadu dan dengan
cara apa saya mengadu di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini. Saya pada tanggal 15 November 2024 telah melaporkan melalui saluran resmi e-lapor dan BBSM Komham terkait dengan dugaan praktek pungutan liar dan jual beli kamar tahanan yang terjadi di Lapas Aktif yang melibatkan pejabat berwenang bekerjasama dengan napi narkoba inisial S yang berujung pada praktek pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas ke wilayah tertentu di Kalimantan Tengah. Nah ini guys, ada oknum polisi. Kamu mau dibantu nggak? Cina kata supirnya, bantu apa pak? Oknum polisi bantu lewat, email aja katanya. Terus sopir berapa pak? Oknum polisi 50 aja. Kalau nggak ada 30 aja katanya. Berarti jalan negara milik polisi Indonesia ya. Nah, viral lagi oknum polisi di Lampung minta uang mel 30.000 sampai 50.000 dengan sopir truk yang hendak lewat jalan lintas. Wow. Miris banget ya. Bos, ya Pak, keluarin SIM mesin kekirnya. Oke Pak. Ini bawa apa nih? Bawa pindahan, Pak. Hah? Pindahan. Motornya ada berapa? Ya? Motor ada Nggak berapa? ada, Pak. Barangnya apa aja pindahannya? Kamu mau dibantu apa gimana? Ini kawannya pada bantu tadi. Gimana maksudnya? Ya, email aja. Kamu email aja kakak. Berapa, Pak? 50 nggak? Mana mau Pak? Jauh mana? Ada Pak. Cepat. Ya sabar dulu Pak. Jangan ngomong. 30. Iya Pak. 25-30 ya Pak. Jelewat ya Pak. Atas nama pimpinan Polri beserta seluruh keluarga besar Polri, dari lubuk hati kami yang paling dalam kami mengajukan permohonan maaf, dan tentunya kami terus akan melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih dirasakan kurang. Ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Nah, namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Inilah barang bukti brankas. Waduh. Berisi uang ratusan juta yang ditemukan dalam bunker di rumah seorang Ini lah barang pengendara. bukti. Terlihat polisi memeriksa kondisi brankas tempat si pengedar menyimpan barang dan uang hasil penjualan. Lalu kembali disimpan ke tempat penyimpanan barang bukti setelah selesai melakukan konferensi pers. Sebaiknya kamu mengundurkan diri dari polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semua ya yang nonton ini mendapatkan nikmat dari Allah berupa nikmat sehat dan rezeki yang tidak disangka-sangkaranya. Ini saya mau jawab nih dari mbaknya. Bukan cuma satu sebenarnya ya teman-teman ya yang komen seperti ini. Berhenti aja katanya dari polisi. Nanti lanjut dagang somai aja, dia bilang begitu. Sampai dulu ada yang bawa nama Rasulullah aja dagang, kayak begitu. Jadi saya jawab nih ya teman-teman ya, semua saudara-saudara nih, semoga ini bukan awal dari kesombongan saya. Yang pertama, saya jadi polisi itu memang kemauan diri saya. Kenapa saya bilang kemauan diri saya? Yaitu saya dari polisi, saya bilang nggak semua polisi itu sama, itu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa infonya dan bahwasanya
Pak Listio Sigit ini ya meminta maaf, dan maaf misalnya ada motor lewat, minta maaf karena ya kinerjanya sangat ini ya. Dan tadi juga ada polisi yang harusnya sudah dipecat, kenapa bisa bekerja kembali, apalagi oknum ini bermasalah gitu loh guys. Wah, emang kalau berurusan dengan seragam coklat emang gak susah ya, dan mereka saling melindungi. Kenapa? Takut namanya jelek, padahal udah jelek, mereka sendiri yang memperjelek namanya gitu ya, dan mereka juga yang ya, seperti itulah. Agak-agak susah ya kalau untuk ini ya berurusan dengan ladusing itu guys. Menurut kalian mana nih? Apakah percuma kalau kita lapor polisi guys? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, dan jangan lupa bantu subscribe Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.